Salam Indonesia, salam Nusantara dan salam sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan yang juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya engkau akan selamat, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Yesus sudah berkata yang Paulus saya, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang berkata, tapi Yesus menyampaikannya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita percaya, semua kita percaya, kita akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau tetap satu sebagai wakil, mau tetap setia sebagai wakil-wakil Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan bacakan dalam Filipi 1:28-29. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji nama Tuhan. Sebagai wakil Kristus harus tetap setia walaupun sedang. Walaupun yang pertama kita lihat, walaupun sedang menderita karena Yesus, tetaplah setia sampai mati. Setialah sampai mati. Jadi kita harus setia sampai mati. Ada perjuangan, ada penderitaan, ada penganiayaan, tapi kan tidak selamanya. Haleluya. Masa-masa sulit saya di dalam masa bagaimana kehidupan di peristiwa 171, tetapi Tuhan tetap memelihara, menjagai. Bayangkan baju satu-satunya itu pinjaman. Tetapi semuanya berjalan dalam pengendalian Tuhan. Ya. Karena walaupun kita menderita, kita tetap setia. Dan Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan memberkati setiap apapun. Penderitaan tidak membuat kita berpisah dengan Tuhan. Penderitaan memang bagi sebagian orang, penderitaan itu menyakitkan. Dan ada orang tidak kuat menderita secara ekonomi. Ini tidak baik ini. Ya, akhirnya hijrah. Itu salah hijrah. Saya bilang salah hijrah. Terserah kan hijrah. Tapi jangan kalau orang lain hijrah, kamu kejar-kejar lagi. Ya, biarkanlah negara ini menjamin kebebasan beragama. Ya. Tapi ada orang menderita, rela meninggalkan namanya karena tidak kuat. Tapi Alkitab katakan tetap setia. Jadi sebagai judul kita firman Allah adalah tetap setia sebagai wakil-wakil Kristus. Jadi kita tidak boleh tidak setia. Yang kedua dikatakan firman Allah, sebagai wakil Kristus harus tetap setia walaupun sedang menghadapi lawan-lawan atau musuh-musuh. Ya, sebenarnya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu yang gelap dan roh jahat juga. Itu 6 ayat 2. Tetapi mengapa bisa terjadi? Ada musuh-musuh kita, bahkan orang-orang terdekat kita menjadi musuh kita. Bahkan Yesus mengalami hal sama, muridnya sendiri menjadi musuhnya yang menyerahkan dia, menjual dia. Kenapa? Setan diperbolehkan memakai hidupnya.
setan dibiarkannya bercokol dalam dirinya. Sementara kan kita sudah dilarang untuk membiarkan iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan biarkan lawan-lawan kita itu bercokol. Artinya kalau manusia yang digerakkan oleh setan ini berupaya untuk ya melakukan sesuatu kepada kita, sabarlah. Ya. Jangan dan percayalah bahwa Tuhan itu adil. Ya. Ada teman-teman yang menggunting dalam lipatan, ada teman yang kita sudah percayai, tetapi kemudian berbalik menyerang kita dan memperbalikkan fakta-fakta yang kita ceritakan, dan itu sangat menyakitkan. Itu musuh. Tapi kalau engkau sabar, tetap setia kepada Tuhan, Allah yang akan menjadi pembela, Allah yang akan menolong engkau, dan jangan pernah berkecil hati. Tetap berdoa kepadanya, tetap kasihi dia, karena Tuhan mengajar kita untuk mendoakan orang-orang yang dipakai oleh setan ini untuk menguatkan kita. Ya, supaya kita fokus kepada Tuhan. Nanti kita bagaimana sebenarnya penderitaan itu dibuat oleh Tuhan, supaya kita itu bisa fokus kepada dia. Dan juga penderitaan itu membuat mental kita semakin tangguh, semakin kuat di dalam diri. Supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi penolong bagi yang lain ketika orang menderita. Tapi kalau kita tetap bertahan dan tetap setia sebagai wakil-wakil Allah di bumi ini. Yang ketiga kata firman Allah adalah mengerjakan. Sebagai wakil Kristus harus tetap setia walaupun sedang mengerjakan keselamatan. Tetaplah setia. Jadi dalam mengerjakan keselamatan ini tentu kita hidup taat, kita hidup dalam kasih Allah, ya, karena kita nggak boleh berlawanan dengan keselamatan itu kan, yang sudah dianugerahkan, yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Nggak boleh. Kita harus tetap melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Supaya apa? Ya kita dalam mengerjakan keselamatan ini tidak bercacat celah. Apakah kita mampu? Memang dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kita punya Bapa, punya Anak, punya Roh Kudus, punya firman. Lengkap sudah. Nah, jadi ya kerjakan keselamatanmu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Dan juga kita hidup dalam kasih-Nya. Ya, walaupun sudah mengerjakan keselamatan, tetaplah setia. Ya, dan tetap hidup tetap percaya kepada Tuhan. Ya, firman Allah katakan, engkau bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Menderita saat engkau mengerjakan keselamatanmu, diolok, dicaci, dimaki mungkin, direndahkan mungkin. Tapi tetaplah mengasihi, tetaplah percaya. Dan kemudian yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah hidup tetap taat pada Tuhan dan firman Tuhan. Jadi kita harus tetap berpegang teguh dalam mengerjakan keselamatan kita ini sebagai wakil-wakil Allah, representatifnya Allah di muka bumi, sebagai duta-dutanya Allah di muka bumi ini. Tetap setia mengerjakan keselamatan itu, supaya apa yang kita lakukan itu akan membawa dampak bagi kita masa kini maupun masa yang akan datang, dan juga membawa dampak bagi orang-orang yang hidup masa kini untuk menerima keselamatan yang sama dari Tuhan Yesus. Dan doa dan harapan saya, tetaplah setia sebagai wakil Kristus di muka bumi ini. Dan tetaplah kerjakan keselamatan kita, dan tetaplah sabar dalam menderita, tetaplah menghadapi lawanmu dengan doa dan kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita tunduk pada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepadamu, Tuhan Allah yang menolong kami untuk tetap dapat setia mengerjakan keselamatan kami, mengerjakan sebagai wakil-wakil Kristus di muka bumi. Dalam nama Yesus. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan itu maha baik. Dan Tuhan akan menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan, arahkan tangan kepada Tuhan. Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dia mampu menghadirkan dia dirinya kepadamu, dan
Tuhan mampu menjamah engkau saat ini juga kalau engkau percaya. Kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada tentang memerintahkan, hamba memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka bisa, apapun sakit penyakit ini. Dalam nama Yesus kami perintah keluar, dan oleh bilur-bilur, oleh kuasamu, oleh firman, mereka sembuh. Terima kasih. Katakan saja sepatah kata bagi mereka, sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka. Bagi penderitaan umat Tuhan, engkau hadir untuk mereka. Kami telah membaca firman, berulang-ulang kami membaca firman, bahwa selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang berseru dalam situasi yang tidak mungkin pun Tuhan bisa menolong. Dan itu sebabnya seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk dalam dapur api, tidak mungkin bisa diselamatkan, tapi Tuhan mampu melakukan hal-hal yang tersulit sekalipun. Kalau kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa punya solusi. Biarlah kami mau terus menyerahkan diri. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Mari Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Kami memang mengalami masa-masa sulit kami tidak menyerah. Kami mau tetap setia, menanti jawaban Tuhan, menanti kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu, yang minta pertolongan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepada Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat kita beristirahat. Kalau kita beristirahat, jangan lupa membaca firman Allah. Firman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mantap, mantap, mantap.